Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di wilayah Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Maria Segaf, inilah Kabar Sumatera. Kita awali kabar Sumatera dengan informasi sepasang suami istri ditangkap polisi lantaran mencuri mobil milik seorang karyawan salah satu pabrik pengolahan buah nanas di Kabupaten Lampung Tengah. Pelaku mencuri mobil yang sebelumnya telah dijual ke korban dengan menggunakan kunci kontak cadangan. Untuk menghilangkan jejaknya, pasutri tersebut mengganti warna cat mobil itu. Pasangan suami istri asal Tulang Bawang Barat yang jadi sindikat pencuri mobil ditangkap polisi sektor Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kedua tersangka bernama Rudi Setiawan dan istrinya Sri Tanjung. Usut punya usut, rupanya mobil itu sebelumnya merupakan milik tersangka yang dijual kepada korban. Sebelum mobil itu dijual, tersangka menggandakan atau menduplikat kunci kontaknya sebab pencurian itu telah direncanakan sebelumnya. Sampai kita ngamanin itu ada berapa lama? Sementara itu warga Merebo, Kabupaten Aceh Barat nekat membakar Balai Pengajian Pesantren Darul Hikam, Kecamatan Merebo, Aceh Barat. Mendapat laporan atas peristiwa tersebut, personil Polres Aceh Barat langsung bergerak cepat. Polisi pun berhasil menangkap pelaku tidak jauh dari lokasi pembakaran. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi langsung menetapkan pelaku sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Pemirsa, video anak SMP di Lahat berinisial MA mengadu ke Presiden Joko Widodo karena diduga diintimidasi oleh oknum jaksa di Kejari Lahat, Sumatera Selatan viral di media sosial. Assalamualaikum Bapak Presiden Joko Widodo. Saya Muhammad Akbar, masih pelajar kelas 1 SMP, warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pak, tolong saya minta keadilan kepada Bapak. Saya dan keluarga saya diintimidasi oleh oknum Kejaksaan Negeri Lahat. Dalam video berdurasi 59 detik itu, MA yang masih duduk di bangku SMP pun menjelaskan bahwa keluarganya menjadi korban pengeroyokan oleh tetangganya. MA mengaku mendapat intimidasi dari oknum jaksa berinisial S agar berdamai terkait kasus pengeroyokan, serta mencabut laporannya di pihak kepolisian. MA juga turut menjelaskan bahwa laporan keluarganya terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan tetangganya tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Malah laporan tetangganya kini sudah naik perkaranya dan dinyatakan lengkap atau P21. Pihak kejaksaan membantah oknum pegawainya melakukan intimidasi terhadap keluarga Akbar. Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Gunawan Sumarsono menjelaskan laporan MA berkasnya belum lengkap. Sementara kasus tangganya yang juga membuat laporan berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lahat. Assalamualaikum Bapak Presiden Joko Widodo. Saya Muhammad Akbar. Informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Negeri Aceh Timur menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayahnya. Penggeledahan untuk mengumpulkan bukti lain dari kasus pekerjaan peningkatan infrastruktur desa seberang di Kecamatan Perelak Barat dan pengaspalan jalan rantau panjang dengan nilai anggaran mencapai 13,1 miliar rupiah. Tim Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang terdiri dari Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Selasa pagi menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Timur. Ruangan yang digeledah yakni ruang kantor bidang Bina Marga serta kantor PPTK PUPR Aceh Timur. Penggeledahan tim khusus kejaksaan untuk mengumpulkan beberapa bukti lain dari beberapa dokumen yang berkaitan dengan kasus pekerjaan peningkatan infrastruktur desa seberang di Kecamatan Perelak Barat dengan nilai anggaran 11,4 miliar rupiah dan pengaspalan jalan rantau panjang dengan nilai 1,7 miliar rupiah.
Dan penggeledahan hari ini yang kita laksanakan adalah bagian dari untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Dugaan sejauh ini udah ada berapa orang yang sudah kita periksa, Pak? Sejauh ini kita telah melakukan panggilan untuk dari dinas sendiri, mungkin dari PPTK, KPA, rekanan, kemudian konsultan pengawas juga kita panggil, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ini. Dari penggeledahan, petugas berhasil menyita sejumlah dokumen. Dari Aceh Timur Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Kabar Sumatera akan kembali untuk Anda sesaat lagi, usai jeda berikut. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat kepada negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu
bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Pemirsa, bakal calon presiden dari dua kubu berbeda terus melakukan kegiatan untuk merangkul masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri. Sementara Anies Rashid Baswedan menguji disertasi mahasiswa disabilitas pasca sarjana ISI Solo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong dan membuka kesempatan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan untuk bekerja di luar negeri. Lewat program Disnaker Trans, ratusan kaum muda disiapkan untuk di Jepang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka proses seleksi program magang ke Jepang ini di Semarang, Jawa Tengah. Ganjar mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak terhadap program ini. Program ini menjadi kesempatan bagi para pemuda lulusan SMK untuk bisa bekerja di luar negeri dengan keahlian yang dimilikinya. Menurutnya, program ini salah satu upaya pemerintah agar masyarakat usia kerja bisa berkesempatan bekerja di seluruh dunia dan mendapat pengalaman dan pekerjaan yang baik. Ini kegiatan bagaimana kita mencoba membuka ruang seluas-luasnya agar anak-anak kita bisa bekerja di seluruh dunia. Selama keluar, nilai tambahnya banyak sekali. Nilai tambahnya banyak. Inilah cara kita mendorong anak-anak kita agar dalam usia-usia kerja ini betul-betul mereka bisa mendapatkan kesempatan itu. Gitu, ya. Di Jawa Tengah ada sekitar 600 peserta yang mengikuti seleksi. 341 orang diantaranya berasal dari Semarang. Sementara itu, bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan memenuhi undangan sebagai salah satu tim penguji disertasi mahasiswa S3 pasca sarjana berkebutuhan khusus program studi seni. Selain Anies Baswedan, tim penguji lainnya adalah Rektor ISI, Inyoman Sukerna, dan Eko PC, seorang koreografi. Ujian terbuka disertasi ini dilakukan terhadap Muhammad Fauzi, seorang penyandang difabel tuli yang pertama di ISI Solo. Ia lulus dengan nilai cum laude. Pada Muhammad Fauzi untuk mendapatkan kesetaraan di dalam jenjang pendidikan sampai bisa mendapatkan gelar doktor. Bahkan doktor di bidang ini adalah doktor pertama yang diraih oleh teman tuli. Atas capaian ini, nama Muhammad Fauzi tercatat di Museum Rekor Indonesia sebagai seorang disabilitas pertama yang lulus S3 dengan disertasi program studi seni. Dari Semarang dan Solo, Jawa Tengah, Didit Kordias Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, kelompok-kelompok relawan bakal calon presiden terus bergerilya mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Berbagai acara digelar untuk sosialisasi demi memenangkan jagoan mereka di pemilihan presiden tahun depan. Relawan dari UMKM Sahabat Sandiaga Uno Bekasi menggelar bazar sembako murah di Kampung Ceger, Jakamulya, Bekasi Selatan, Jawa Barat. 300 paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, dan bahan pokok dijual seharga Rp15.000 per paket. Kegiatan ini ditujukan untuk menekan kestabilan harga sembako. Dalam kegiatan ini, relawan juga mempopulerkan sosok Sandiaga Uno yang merupakan sosok pemimpin yang ideal bagi bangsa ini. Sukarelawan Ganjar menggelar pelatihan membuat gelang bareng komunitas Kejora Kreatif di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sri Kandi Ganjar menggandeng perempuan milenial untuk lebih aktif dalam berkreasi. Produk gelang dan cincin manik-manik atau kerajinan tangan nantinya akan membantu milenial berwirausaha. Dalam kegiatan ini, relawan juga memperkenalkan Ganjar Pranowo yang merupakan sosok pemimpin yang ideal bagi bangsa ini. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima pendakwah muda di kantornya. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan memperlihatkan foto-foto tokoh TNI yang pernah berjuang untuk tanah air yang saat ini dipajang di dalam ruangannya.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan dari pendakwah muda Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau akrab disapa Gus Kausar di kantornya kemarin. Dalam kunjungan silaturahmi ini, Gus Kausar hadir bersama Gus Miftah beserta rombongan. Dalam pertemuan, kedua pendakwa ini sempat mengungkapkan kekagumannya pada ruang kerja Prabowo yang dipenuhi foto-foto tokoh TNI yang pernah berjuang untuk tanah air. Prabowo lalu menjelaskan bahwa foto-foto tersebut mulanya hanya disimpan di ruang penyimpanan Kementerian Pertahanan. Namun oleh Prabowo, potret ini kemudian dipajang agar bisa dilihat banyak orang. Di akhir pertemuan yang membicarakan banyak hal, Gus Kausar mengaku bahwa Prabowo merupakan sosok yang memiliki niat baik untuk bangsa. Tidak ada yang mau kita sampaikan kecuali kami merasa memang Pak Prabowo memiliki cita-cita luar biasa dan niatan yang sangat untuk bangsa ini. Yang penting itu, niatan beliau untuk bangsa ini memang luar biasa tulusnya, luar biasa baiknya. Dan semoga dimudahkan semua. Momen pertemuan pun diunggah Menhan Prabowo Subianto di laman media sosialnya. Tim TV One mengabarkan. Presiden Jokowi akan terbitkan Perpres untuk keterlibatan pejabat lintas kementerian dalam pengelolaan Candi Borobudur. Perpres itu menentukan entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan wisata Borobudur. Dan berikut pernyataan Menparekraf Sandiaga Uno di Istana Negara. Nanti akan di bawah disebut sebagai Single Destinations Management. Ini akan diatur juga untuk wisata spiritual. Dan segala ketentuannya nanti akan dikelola oleh Injourney. Dan tentunya bahwa kegiatan wisata spiritual ini harus dikoordinasikan di bawah Bapak Menteri Agama dengan melibatkan umat Buddha, tentunya sesuai dengan tata cara peribadatan umat Buddha. Dan tentunya kita juga melihat bahwa potensi karena 42% masyarakat ASEAN itu beragama Buddha dan di Asia secara total itu ada 600 juta umat Buddha, maka ini potensi yang sangat luar biasa untuk memberikan kesempatan mereka juga beribadah di kawasan Candi Borobudur. Untuk museum akan dibangun oleh Bapak Menteri PUPR. Dan ini akan dipastikan untuk menjadi salah satu destinasi tambahan agar tidak semua tertumpu untuk mengunjungi Candi Borobudur yang tingkat keausannya itu sudah sangat tinggi. Oleh karena itu museum ini akan menjadi destinasi alternatif bagi para wisatawan untuk mengunjungi Borobudur. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo akan segera meluncurkan satelit Republik Indonesia atau Satria 1 pada 19 Juni mendatang. PLT Menkominfo Mahfud MD meminta doa dan dukungan kepada masyarakat Indonesia agar peluncuran Satria 1 dapat berjalan dengan lancar. Investasi keseluruhan konstruksi pembangunan satelit Satria 1 ini bahkan mencapai 540 juta dolar Amerika. Nantinya prioritas utama penerima akses internet adalah sektor pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, kantor pemerintah daerah, serta TNI dan Polri. Kita beralih ke informasi lain ya pemirsa. Sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jonathan Latubahida, ayah David Ozora, datang ke pengadilan sebagai saksi. Sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, hadir sebagai salah satu saksi. Dalam kesaksiannya, Jonathan mengungkap soal percakapan dari para pelaku penganiayaan David, yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan anak AG saat diamankan di Polsek Pesanggerahan. Obrolan mereka, karena pada dengar juga kan? Sebentar, obrolan mereka. Obrolan para pelaku ini. Terdakwa ini? Iya. Obrolan ini ya? Iya. Obrolan di mana? Obrolan di Polsek. Di Polsek? Iya.
obrolan ini saudara juga dapat info dari saksi. Dari saksi ya. Ini, maksudnya saksi ini siapa? Pak dari Rudi, Pak Rudi, ya. Ya, sama Bu Natalia, ya. Sama siapa tadi saudara? Ya. Ya. Apa yang disampaikan? Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dendi nih. Kalian tuh nggak akan kena si Agnes sama si Shen. Nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma 2 tahun 8 bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang nggak beres. Tidak dikenal. Selain ayah David, pengadilan juga menghadirkan saksi Rudi Setiawan dan Natalia Puspita, ibu dari Renjiro, rekan David Ozora. Tim TV One mengabarkan. Akhirnya diobservasi karena Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat kepada negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia.
Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, puluhan warga Indragiri Hilir Riau saling beradu cepat dalam lomba mengupas kelapa dengan alat tradisional. Para peserta harus mampu mengupas 10 buah kelapa dalam waktu 3 menit saja. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak kabar berikut ini. Seperti inilah keseruan lomba mengupas kelapa di Indragiri Hilir Riau yang diikuti puluhan warga. Mengupas kelapa atau bagi warga setempat dikenal dengan menyolak, diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Alat yang digunakan merupakan alat tradisional terbuat dari baja diruncingkan. Kemudian alat tersebut ditanamkan di tanah. Lalu kelapa dikupas dengan menancapkan ke alat tersebut. Bagi yang tak biasa tentu bisa berbahaya, karena alat tersebut merupakan benda tajam yang bisa membuat seseorang terluka. Namun peserta lomba terlihat sudah sangat piawai mengupas kelapa dengan alat tradisional ini. Karena sebagian besar warga Indragiri Hilir merupakan petani kelapa. Seluruh peserta diberikan waktu 3 menit untuk mengupas 10 buah kelapa hingga bersih. Ini kita siapkan 10 butir dalam waktu 3 menit. Nah, dalam waktu 3 menit apabila peserta sudah selesai, kemudian kita lihat panitia melihat kebersihan. Karena menyolaknya menyolak gundul atau bersih. Artinya bukan menyolak jambol. Nah, kedua, apabila peserta tercepat ternyata hasilnya tidak bersih, ini kita akan geser juaranya menjadi ke peserta urutan tercepat kedua yang lebih bersih. Sepanjang waktu 3 menit tidak terlampaui. Lomba menyolak kelapa ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional yang dilakukan PWI Inhil. Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Riau tahun 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana kita ketahui, menyolak kelapa adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indragiri Hilir, yang dimana hampir lebih 70% merupakan adalah petani kelapa. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga tradisi menyolak kelapa di masyarakat. Dari Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Itu tadi selengkapnya kabar Sumatera hari ini pemirsa. Saya Maria Segaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.